Halo, jumpa lagi dengan saya di Lopins Audio. Di video kali ini saya ingin mengulas salah satu digital to analog converter atau biasa disebut DAC. Lebih tepatnya, ini adalah dongle DAC yang mungil, simple, dan lebih praktis jika dibandingkan DAC yang saya punya dulu, kayak Tempotec Sonata HD dan Ibaso DC02. DAC ini sudah beredar cukup lama, tidak sedikit yang ngasih review positif, dan tidak sedikit juga yang bilang ampas. Saya jadi penasaran banget nih, pengen nyoba juga DAC yang harganya gak sampai 100.000 ini. Saya beli di salah satu marketplace lokal dengan harga 74.000 dan katanya ini garansi 1 tahun dengan S dan K tentunya. Oke, apakah dongle DAC ini layak untuk dimiliki? Bahkan jika dibandingkan dengan dongle bawaan tanpa DAC, misalnya punya Mi 8 Lite. Simak video selengkapnya. JCL atau JKL atau gimana nih bacanya? Intinya JA04 ini boxnya kecil dan simple. Bagian depan nampak ada tulisan seperti slogan. Pindah ke bawah ada semacam logo-logo fitur, tapi ini sebenarnya bukan fiturnya. Ini hanya hiasan saja mungkin. Untuk fiturnya akan saya ulas di bagian fisik. Oke, dibuka saja. Isinya ada unit DAC-nya, kemudian ada kartu garansi. Dan gak ada apa-apa lagi di dalam boxnya. Sangat simple. Kemudian saya dikasih pouch kayak gini sama tokonya. Makasih juragan, semoga dagangannya makin laku. Bahannya sejenis metal atau aluminium, cukup kokoh, dengan ukuran panjangnya hanya 3,5 cm dan lebarnya hanya 1,4 cm saja. Saya pribadi suka modelnya, mungil dan praktis. Gak begitu takut membuat USB-C di HP jebol. Waktu saya punya DC02, cukup risih takut jebol kalau HP-nya sedang dipegang dan DAC-nya ngegantung. Udah gitu berat juga, ditambah berat lagi dari jack custom. Balik ke JA04. Yang bagus di bagian ujung USB Type-C-nya ini, yaitu langsung dicetak tanpa ada sambungan. Kalau di dongle bawaan atau kabel casan yang biasanya ada sambungan. Nah, di sini enggak, jadi kelihatan lebih kokoh. Kemudian di bagian depannya ditempeli logo JCL-nya. Di bagian belakang ada spek singkatnya, yaitu ampli player sekaligus DAC ini mengusung chip audio buatan Realtek dengan tipe ALC5686. Sudah 32 bit dan mendukung sampling rate sampai 384 kHz. Kemudian DAC ini mampu ngedrive IM, earbud atau headphone dengan impedansi 16-32 ohm. Tapi ada review di global bahwa JA04 ini mampu menghandle sampai 100 ohm. Tapi saya tidak bisa memastikannya atau mencobanya karena tidak punya headphone dengan impedansi tinggi. Ada juga Sony WH-1000XM3, hanya 47 ohm. Kemudian JA04 ini mempunyai noise floor yang sangat rendah. Soalnya Ibaso DC02 dipasangkan ke Mi 8 Lite, bunyi hissnya cukup parah. Kalau Tempotec Sonata HD sih aman. Oke, untuk sound quality dan fungsinya dari DAC JA04 ini saya tes ke Mi 8 Lite yang memang handphone ini tidak punya lubang jack 3,5 mm. Juga dites ke LG P30 Plus. Dan JA04 ini sama sekali tidak ada masalah. Langsung colok tanpa disetting-setting dulu, langsung bunyi. Namun saya tidak bisa menjamin di handphone lain selain yang saya sebutkan tadi. Kadang beda tipe dan merek wajib ada yang disetting dulu supaya bunyi. Tapi harusnya sama aja sih. Tapi untuk LG P30 Plus saya cancel buat jadi contoh. Karena sudah di mode high impedance modenya, yaitu dipaksa selalu aktif. Jadi powernya sudah besar. Dan saya malas buat balikin dulu ke bawaannya. Dan memang secara sepintas, kuadaknya masih lebih baik dibanding JA04 ini. Oke, lanjut bahas JA04 ini jika dijodohkan dengan Mi 8 Lite. Yang saya rasakan di awal adalah powernya jadi gede.
naik sekitar 30-40% jika play lagu di pemutar musik offline, dan 20-30% di aplikasi musik online. Oke, yang pertama saya bahas via Hibi Musik dulu. Untuk mode normal yaitu colok langsung tanpa setting Hibi eksklusif USB-nya. Ada bunyi hiss yang cukup mengganggu di volume step 1 dan 2. Tapi saat dinaikkan ke step 3 dan ke atasnya bunyi hissnya hilang. Jadi it's okay, gak ada masalah. Sedangkan jika fitur Hibi eksklusif USB-nya diaktifkan, hasilnya jadi lebih mantap. Lebih senyap, gak ada bunyi hiss sedikit pun di volume bawah. Dan powernya nambah gede lagi. Untuk tonalnya JA04 ini netral dan sedikit nambah nuansa bright. Lebih cerah jika dibandingkan dengan dongle bawaan HP ini. Peningkatan lainnya menurut telinga saya adalah jadi lebih bersih, lebih clean, nambah ketebalan musik, detailnya naik dan soundstage-nya sedikit nambah lebar. Hanya sedikit-sedikit saja, bukan dalam skala yang gede. Untuk lain-lainnya saya merasa sama aja. Mungkin bisa naik lagi potensinya jika dipasangkan dengan perangkat yang berbeda, atau bisa juga tidak cocok. Lanjut via power amp. Untuk impresi sound quality-nya sama aja dengan yang saya sebutkan tadi. Namun power amp tidak perlu setting eksklusif USB kayak di Hibi Musik, yang menyebabkan bunyi di aplikasi lain jadi bisu ketika mode eksklusif USB ini aktif. Nah, di power amp cukup mengaktifkan fitur high res-nya aja di bagian USB DAC. Langsung senyap di volume bawah sekalipun. Dan powernya pun mantap. Jika di dongle bawaan butuh volume 62%, nah di JA04 ini cukup 35% saja. Jadi saya pribadi untuk penggunaan JA04 ini lebih suka di power amp untuk pemutar musik offline. Tapi saya belum sempat coba sih di aplikasi USB Audio Player Pro atau UAPP. Nanti kalau saya sudah coba akan update di kolom komentar. Oke, lanjut ke pemutar musik online nih. Saya coba via Joox, Spotify, dan YouTube. Powernya naik sekitar 20-30% dibanding dongle bawaan HP ini. Untuk impresi kualitas audionya mirip sekali sih dengan yang saya sebutkan sebelumnya pada pemutar musik offline. Namun di sini pun ada bunyi hiss di volume bawah step 1 dan step 2. Tapi sama, naik ke step 3 atau ke atasnya akan hilang juga. Tapi saya merasa JA04 ini lebih optimal di pemutar musik offline. Namun saya belum coba sih streaming di Tidal atau Qobuz. Abis masa langganannya dah lama, cekak dompetnya nih. Kemudian cukup heran juga selama penggunaan cukup lama, ini tidak ada panas pada bagian USB-C-nya maupun casingnya. Ya cukup adem. Oke, lanjut ke pengaruh pada kualitas mic headset atau external mic. Saya cukup acungi jempol untuk kualitas mic dari JA04 ini jika dibandingkan dongle bawaan Mi 8 Lite. JA04 ini lebih stabil, lebih jernih, dan volumenya pun agak sedikit naik. Teman-teman bisa nilai sendiri hasilnya. Tes ini menggunakan mic eksternal Boya BJM1. Tes mic menggunakan dongle bawaan. Tes mic menggunakan JA04. Las untuk konsumsi daya baterainya lebih irit jika dibandingkan dengan Tempotec Sonata HD dan Ibasso DC02. Di sini DC02 paling boros, tapi cukup sebanding dengan kualitas audionya. Oke, untuk kesimpulannya saya nggak bisa bilang DAC ini jelek. Menurut saya JA04 ini cukup worth it. Powernya mantap, peningkatan kualitas audionya juga ada walaupun sedikit. Bahkan tingkat senyapnya saya acungi jempol. Untuk harga 70 ribuan aja ini sudah bagus. Jadi JCL JA04 ini sangat cocok bagi teman-teman yang mau ganti dongle bawaannya yang ampas macam punya Mi 8 Lite ini. Jadi dongle bawaannya bisa disimpan kembali ke boxnya dan pakai JA04 ini.
Atau JA04 ini bisa juga buat handphone yang ada lubang jack 3,5 mm nya, tapi kualitas audionya sama jelek. Tapi saya tidak bisa menjamin mengenai fungsinya di handphone teman-teman. Las, kalau memang punya dana lebih untuk DAC kayak gini, teman-teman bisa hunting sound quality-nya yang lebih baik. Oke, segitu saja yang dapat saya ulas dari JCL JA04 ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa lagi di next video. Ada Kika Z AK7 dan ada juga TRN CS1 dan AM1 TWS. Dan jangan lupa lanjut lagi hilap audionya. Dan salam Lopins Audio.